Dan untuk video kali ini aku akan menceritakan tentang 10 rumah misterius yang ada di Indonesia. Check it out. Ya, dan dipercaya di lantai itulah tempat berkumpulnya para pemuja setan yang berkumpul di sebuah sekte itu. Nah, katanya kalau misalnya pengen bergabung menjadi sekte itu, kita harus mengeluarkan darah kita yang ditusuk sama jarum sebagai tanda perkenalan, dan mereka harus melakukan ritual memakan bayi, ya kalau nggak salah, memakan tubuh bayi yang ada di klinik aborsi dan meminum darahnya. Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Irestia di channel YouTube-nya Irestia Story. Makasih ya buat teman-teman semuanya yang udah pada mampir ke channel YouTube-nya aku dan nonton video ini sampai selesai. Buat yang belum subscribe, please ya klik tombol subscribe karena itu gratis biar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru, karena aku insya Allah akan upload di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan untuk video kali ini aku akan menceritakan tentang 10 rumah misterius yang ada di Indonesia. Check it out. Di deretan pertama rumah misterius yang ada di Indonesia adalah Rumah Gurita. Nah, kalian pasti pernah atau sering dengar tentang Rumah Gurita yang ada di Bandung, karena ini pernah loh ya sampai diangkat ke layar lebar, yang kalau nggak salah pemerannya itu Shandy Aulia sama Boy William. Jadi Rumah Gurita ini dimiliki oleh seorang arsitek yang memang dia sangat suka banget sama seni. Jadi dia menganggap semua ornamen-ornamen di rumahnya itu harus memiliki karya seni yang agak nyeleneh seperti ciri khasnya ya. Kenapa disebut dengan Rumah Gurita? Karena di bagian atapnya itu ditempel ornamen gurita yang gede banget, dan saat itu orang-orang akan menyangka, ih ini apaan sih, rumah hantu kah? Seperti itu, padahal itu memang rumah yang ditinggali oleh pemiliknya yang bekerja sebagai arsitek dan dia memang pecinta seni. Nah, cuman masalahnya sampai saat ini Rumah Gurita dikenal menjadi salah satu urban legend yang ada di Bandung, karena katanya rumah ini menjadi tempat perkumpulan para sekte pemuja setan. Apalagi pada saat di layar lebar, pada saat aku nonton, aku melihat ada sebuah tangga kecil dan gelap di mana dindingnya itu berwarna merah menyala, yang seakan-akan kayak kita tuh datang naik ke ruangan yang seperti neraka ya. Dan dipercaya di lantai itulah tempat berkumpulnya para pemuja setan yang berkumpul di sebuah sekte itu. Nah, katanya kalau misalnya pengen bergabung menjadi sekte itu, kita harus mengeluarkan darah kita yang ditusuk sama jarum sebagai tanda perkenalan, dan mereka harus melakukan ritual memakan bayi, ya kalau nggak salah, memakan tubuh bayi yang ada di klinik aborsi dan meminum darahnya. Apalagi diperkuat dengan Rumah Gurita ini, dia memiliki nomor rumah 666 yang sering dihubungkan dengan ya semacam Illuminat atau pemuja setan sih, 666. Oke, rumah selanjutnya ada di kota Surabaya, yaitu di Rumah Hantu Darmo. Wow, kalau misalnya kalian mendengar kata Darmo, sebenarnya setahu aku ya, itu lingkungan yang rumahnya elit, besar-besar, halamannya luas ya kan. Siapa yang sangka kalau ternyata di sana ada rumah hantu juga. Ya, rumah hantunya itu berlokasi di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Tanjung Sari, Sukomanunggal, Surabaya. Jadi menurut informasi, latar belakang kisah mistis ini memang muncul beberapa versi. Jadi aku akan menceritakan dua versi aja. Yang pertama, versi pertama, rumah ini katanya ya dengan berdiri megah ini dihuni oleh sebuah keluarga besar. Di situ tuh tinggal ibunya, ayahnya, kakek neneknya, mertuanya, anak sampai cucunya, dan beberapa ART yang mengurus anak serta mertuanya yang sudah pada lansia ini. Nah, keluarga ini tuh awalnya hidup dengan harmonis, tetapi dalam waktu yang singkat entah kenapa keuangan mereka terlihat sangat membaik secara cepat. Jadi memang sudah kaya, behave, tapi kekayaannya itu tuh kayak yang bertambahnya tuh kayak nggak masuk di akal, sehingga mereka, tetangga-tetangga dan warga lokal lainnya menuduh berasumsi bahwa mereka melakukan pesugihan.
Nah, yang mana pesugihan yang dilakukan keluarga itu merupakan pesugihan tingkat advance ya. Kalau biasanya pesugihan itu kan kita ngorbanin darah ayam atau ayam, kepala kambing gitu kan yang berhubungan dengan hewan-hewan. Tapi ini sepertinya tumbalnya itu adalah manusia, nggak boleh pakai hewan. Nah, lama-kelamaan akhirnya keluarga itu jadi kepayahan kan mau mencari tumbal manusia mana lagi. Akhirnya mereka berencana untuk mengingkari janji memutuskan pesugihan itu dengan cara membawa keluarga besar mereka kabur dari rumah. Nah, kan kita sering dengar nih katanya yang namanya jin itu tidak bisa lintas pulau, tidak bisa lintas laut. Akhirnya mereka memutuskan buat kabur dari rumah itu dengan meninggalkan kota Surabaya dan Pulau Jawa. Jadi mereka tuh naik kapal untuk kabur. Cuman sayangnya ternyata di dalam perjalanan, selama perjalanan laut itu mereka semua meninggal dunia. Jadi gimana kronologis kecelakaannya? Katanya sih memang kapalnya yang celaka sehingga mereka meninggal di laut dan jasadnya nggak pernah ditemuin gitu. Nah cuman di versi kedua katanya sebelum mereka meninggalkan Pulau Jawa, mereka itu sebenarnya menitipkan salah seorang anaknya yang masih bayi ke ART-nya. Jadi ART-nya disuruh pergi dari rumah itu meninggalkan bayi yang belum bersalah gitu kan, dan sampai sekarang kabarnya masih hidup. Karena mereka sering melihat di sekitaran rumah hantu Darmo itu setiap malam Jumat Kliwon ada seorang gadis yang melakukan ritual tabur bunga di situ. Cuman masalahnya lagi, ini cerita mistisnya nggak berhenti sampai di situ aja. Karena setelah kematian keluarga itu, rumah tersebut terjual dan dibeli oleh sekeluarga lagi lah ya. Nah, sayangnya nggak berapa lama keluarga baru itu tinggal di rumah itu, mereka kerampokan dan dibantai. Intinya semuanya meninggal dengan cara yang sadis. Dan sejak itu rumah itu tidak pernah ada lagi yang mau membeli, nggak laku dijual dan menjadi rumah hantu sampai sekarang. Oke, lanjut ke rumah ketiga, yaitu rumah kentang. Nah, kalau ini balik lagi ke kota Bandung ya, karena rumah kentang itu terletak di pusat kota Bandung. Kalau kalian tahu sekarang itu rumah kentang sudah dijadikan kafe, jadi misterinya nggak terlalu kentara banget. Cuman dulu tuh sebelum dijadiin kafe, rumah kentang itu santer banget menjadi salah satu rumah paling horor yang ada di Bandung. Nah ceritanya pada zaman dulu, di zaman penjajahan Belanda, rumah tersebut diduduki oleh sekeluarga Belanda ya, dimana pada malam hari itu ibunya itu sedang merebus kentang di kuali yang sangat besar. Nah, ibu itu punya anak kecil. Nah, entah gimana ceritanya kronologisnya, anak kecil itu jatuh semua badan dia ke kuali besar dalam keadaan air mendidih dan dia mati mengenaskan dengan muka yang sangat rusak. Sejak saat itu, warga seringkali melihat penampakan anak kecil yang bermain di sekitar rumah kentang itu dan sering mencium bau busuk kentang yang menandakan kalau misalnya rumah itu sudah mengeluarkan bau kentang, itu tuh katanya banyak makhluk gaib, salah satunya anak yang mukanya rusak itu karena terebus di kuali kentang itu sedang bermain di sekitar halamannya. Lanjut ke rumah keempat misteriusnya, yaitu adalah rumah keluarga tak kasat mata, dan kali ini berada di kota Yogyakarta. Cerita mengenai keluarga tak kasat mata ini sempat viral di Twitter yang ditulis oleh Bonaventura Genta, yang ternyata Mas Genta ini adalah orang yang memang langsung mengalami kejadian-kejadian mistis di rumah tersebut. Jadi Mas Genta itu ceritanya kerja bersama beberapa temannya di rumah tak kasat mata ini dan sering mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan gitu. Nah akhirnya Mas Genta sudah mulai merasa nggak nyaman dan dia meminta tolong kepada temannya yang bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu untuk berkomunikasi dengan mereka. Meminta lah intinya, saya pengen kerja yang benar di sini, tolong jangan digangguin gitu. Nah ternyata setelah temannya melihat ada apa aja sih di rumah ini, ternyata temannya bilang kalau rumah ini dihuni oleh sosok-sosok hantu yang ternyata nggak cuma 1-2 tapi satu keluarga besar ya. Kakek, nenek, bapak, ibu, sama anak-anaknya ada di situ semuanya. Jadi yang selama ini mengganggu Mas Genta itu nggak cuma 1-2 hantu aja, tapi memang si anggota keluarga itu pada jahil semuanya. Nah cuman si Mas Genta itu masih merasa nggak puas ya, karena kalau misalnya temannya bilang itu dihuni oleh satu keluarga besar, tapi kok saya juga melihatnya nggak cuma, maksudnya saya pernah merasa diganggu itu bukan sama sosok hantu yang berpenampakan manusia gitu ya. Saya sering melihat genderuwo, kuntilanak, pocong, tuyul juga ada di situ.
Terus dia bilang juga di rumah ini ada satu kamar yang dia tidak bisa dibuka kuncinya. Even udah panggil beberapa tukang kunci yang ahli, mereka tidak ada yang sanggup untuk membuka kunci tersebut. Akhirnya si Mas Genta itu kepo lah ya, kenapa sih kok rumah ini begitu menyeramkannya dan ada satu kamar yang sepertinya tidak boleh dimasuki oleh satu orang pun. Dan bahkan katanya, kata temennya Mas Genta, ini ada kok memang jejeduk dari si makhluk halus itu yang memang sudah tinggal ribuan tahun ya, jinnya lumayan kuat gitu. Nah itu tuh dia tidak bisa diusir oleh lantunan ayat lantunan ayat suci Al-Quran sekalipun gitu. Nah singkat cerita, akhirnya Mas Genta tahu bahwa dulunya rumah ini dihuni oleh keluarga tak kasat mata. Jadi keluarga yang jadi hantu ini dulu pada saat dia masih hidup itu tuh dia melakukan pesugihan. Nah disinyalir kamar yang tidak bisa dibuka pintunya adalah kamar tempat di mana dia melakukan pesugihan dan berkomunikasi dengan jin yang tidak bisa diusir itu. Karena jin itu usianya udah 3000 tahun, memiliki 3 tanduk, kayaknya udah jin yang sepuh banget, dimana sampai saat ini itu yang menjadikan pintu itu tidak pernah bisa dibuka. Di saat keluarga itu masih hidup, memang kekayaannya itu kayak melimpah ruah banget gitu. Cuman kan yang namanya pesugihan pasti dong ada tumbalnya, ya kan? Dan yang namanya pesugihan, aku nggak pernah sih ngedenger pesugihan itu bisa berakhir dengan selamat. Pasti akan ada akhirnya, ya sama seperti kisah-kisah pesugihan lain. Akhirnya para anggota keluarganya sendiri yang dijadikan tumbal dan terakhir oleh dirinya sendiri. Intinya seluruh keluarganya, anggotanya meninggal dunia semua dan menjadi makhluk bergentayangan di rumah tersebut. Lanjut ke rumah kelima, yaitu rumah Pocong Sumi yang ada di Yogyakarta, tepatnya di Kota Gede, Bantul, yang usia rumahnya tersebut sudah lebih daripada 100 tahun. Nah, rumah Pocong Sumi ini disebut seperti itu karena seringkali warga sekitar melihat penampakan seorang pocong perempuan yang sering menampakkan dirinya di teras rumah tersebut dari jam 10 malam ke atas. Cuman masalahnya nggak cuma pocong aja yang sering nampil di situ, ada genderuwo, kuntilanak, tuyul, ya pokoknya semua perkumpulan hantu Indonesia ada di situ. Tapi kenapa ya kok si Pocong Sumi ini yang paling terkenal? Jadi setelah diselidiki, zaman dulunya rumah tersebut dimiliki oleh seorang perempuan yang bernama Sumini. Sumini ini punya suami, dua-duanya mereka pengusaha batik yang sudah lumayan terkenal. Pokoknya keluarganya harmonis lah ya. Nah suatu saat ketika suaminya pergi, ada kerjaan di luar kota, Sumini ini kerampokan oleh 3 orang perampok dan 3 orang perampok itu memperkosa Sumini dan membunuh Sumini sampai tewas dengan cara dicekik. Nah usai kejadian tragis tersebut, akhirnya suami Sumini meninggalkan rumah tersebut dan sampai sekarang rumah tersebut tidak ada yang mengisi. Nah jadi sejak saat itulah rumah itu berubah jadi mistis, jadi horor dan disebut dengan rumah Sumini karena memang nama pemilik rumah itu ya Mbak Sumini ini yang sering menampakkan diri menjadi pocong. Oke, lanjut ke rumah ke-6, rumah misterius di Indonesia. Kali ini sekarang kita ke Kota Ngawi. Jadi di sini ada namanya rumah Pak Giman. Nah, sebenarnya sih ini tidak berhubungan dengan jadi rumah horor atau rumah hantu, tapi aneh aja sih karena rumah yang berbentuk limas. Jadi kamu bisa ngebayang gak sih rumah gebyoknya Jawa Timuran gitu ya, yang dari kayu kemudian dia ada kayak rumah panggung, itu bisa berpindah tempat ya kan. Kalau kita tuh kan kalau rumahnya sekarang pancang beton misalnya, kalau rumah kayu kan memang bisa berpindah tempat tapi kan berat. Nah itu dalam semalam rumah Pak Gimas itu bisa berpindah sepanjang, menggeser ya ke sebelah kiri 60 cm dan dia tiba-tiba terangkat rumahnya 130 cm. Kebayang nggak? Terangkat 1,3 meter. Itu kalau misalnya dilakukan oleh manusia, rumah Pak Giman itu baru bisa dipindahkan oleh 50 orang, itu pun nggak bisa dalam waktu 1 malam aja. Tapi ini kejadian bisa berpindah selama 1 malam. Bahkan ketika ditanya sama Pak Gimannya sendiri, enggak kok, ini bukan berpindah selama 1 malam, ini cuman berpindah selama 1,5 jam aja. Dan memang dia mengakui bahwa rumah dia bisa berpindah tempat bukan karena tangan manusia, tetapi dibantu oleh makhluk-makhluk spiritual. Oke, sekarang
lanjut ke rumah ketujuh ya, langsung aja ke rumah Pondok Indah yang ada di Jakarta. Kalau misalnya kalian membayangkan rumah Pondok Indah, ketika mendengar rumah Pondok Indah, oh rumahnya orang kaya, sama kejadiannya kayak rumah di nomor 2, rumah di daerah Darmo Surabaya ya, yang sering banget diidentifikasikan sebagai rumah mewah. Nah, ada rumah hantunya juga, dan ini juga pernah loh diangkat ke layar lebar. Nah, ceritanya ini rumahnya tuh memang megah, gede banget, tapi sangat gak terawat. Beberapa tahun yang lalu pernah kejadian ada seorang penjual nasi goreng yang memang dia nggak tahu kalau rumah itu tuh memang sudah berhantu dari dulunya gitu kan. Nah, dia lagi berjualan malam-malam melewati depan rumah, udah kayak gitu tiba-tiba dari rumah tersebut keluar seorang perempuan yang memanggil dirinya nasi goreng gitu. Nah, si penjual nasi goreng itu dia tidak menaruh curiga apapun, dia membuat nasi goreng pesanannya dan mengantarkan sepiring nasi goreng ke dalam rumah tersebut. Nah, cuman kabarnya penjual nasi goreng itu dinyatakan hilang, tidak pernah lagi kelihatan batang hidungnya setelah dia masuk ke dalam rumah tersebut. Dan sejak saat itu rumah tersebut jadi sering penampakan makhluk-makhluk halus, entah itu genderuwo, kuntilanak, kayak gitu-gitulah ya. Nah, tapi anehnya memang gongnya itu setelah hilangnya penjual nasi goreng itu. Nah, ternyata gara-gara kejadian hilangnya penjual nasi goreng itu, ditelusurilah sama si warganya, ini rumah kenapa sih kok jadi tidak terawat gitu ya, apalagi kan rumah gede. Nah, ternyata baru ketahuan bahwa beberapa tahun yang silam gitu ya, di sini tidak tertulis sih tahun berapa, rumah tersebut seluruh keluarganya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan dengan cara dibantai oleh perampok. Sejak saat itu rumahnya menjadi kosong, dan you know lah kalau rumah kosong nanti isinya bakal jadi apa? Ya, rumah hantu. Oke, lanjut ya, sekarang ke rumah ke-8, yaitu rumah ambulans. Ini juga sempat dijadikan salah satu film layar lebar, ya kan. Nah, jadi ceritanya rumah ambulan ini dulunya adalah milik satu keluarga Belanda ya. Di zaman penjajahan dulu kan banyak tuh nona-nona Belanda yang punya rumah-rumah gede ya, terus meninggal dengan kejadian yang dibunuh lah sama tentara Jepang. Nah, kalau ini enggak, sebenarnya dia meninggal dalam kecelakaan tapi memang sekeluarga. Nah, semasa hidupnya keluarga tersebut memiliki sebuah ambulan, dan pada saat mereka meninggal, ambulan ini dipergunakan untuk mengantar jenazah dari tempat kecelakaan menuju ke rumah duka. Nah, cuman setelah semua keluarganya meninggal, daripada nongkrong gitu aja nggak berfungsi ya kan, nah, si ambulan ini dihibahkan lah ya ke rumah sakit. Cuman anehnya, ketika dihibahkan ke rumah sakit, besok malamnya itu mobil sudah berada di parkiran atau di garasi rumah si nona Belanda tadi, tanpa diketahui siapa yang ngemudiin. Ya, kok tiba-tiba bisa datang ke sana. Nah, akhirnya besoknya dicoba lagi lah untuk dihibahkan lagi ke rumah sakit yang lain, yang lebih jauh lagi. Ternyata besok malamnya balik lagi itu mobil ambulans ke depan rumah itu. Jadi kayak macam anjing aja. Jadi kayak dia tuh nggak mau meninggalkan pemiliknya. Paham nggak sih maksud aku? Nah, akhirnya setelah itu banyak warga yang bilang kalau mobil ambulan itu sering berkeliaran di tengah malam ya, di malam hari, malam buta, tanpa ada yang mengemudi. Nah, itu ya, jadi itu latar belakang film, diangkat jadi film. Sampai sekarang kabarnya mobil ambulan itu masih tetap terparkir di depan rumah kosong milik Nona Belanda itu sampai ke menjadi bangkainya, menjadi tidak terawat, rusak, dan ya udah dibiarin gitu aja. Soalnya katanya sih rumah ambulan, katanya sih mobil ambulan itu nggak pernah mau ditempatin di mana-mana lagi selain di depan rumah ambulannya. Yang ke-9, ada rumah pengabdi setan, tempatnya di Pangalengan, Bandung, dan ini juga sama diangkat ke layar lebar ya. Jadi di sini rumah ini berlokasi di Pangalengan itu memiliki hawa mistis yang cukup kuat. Tadi kan aku udah bilang ya, banyak sekali, apalagi di Bandung. Dulu kan Bandung menjadi salah satu pusat pemerintahan Indonesia, yang mana banyak sekali penjajah Belanda yang tinggal di sekitaran Dago ya, kayak gitu. Nah, jadi nggak aneh kalau misalnya di sekitar Bandung itu sampai sekarang masih banyak rumah-rumah yang bergaya Belanda, dan beberapa diantaranya menjadi rumah hantu, salah satunya rumah pengabdi setan ini. Aku nggak paham kronologisnya kenapa disebut rumah pengabdi setan, karena zaman dulunya sebenarnya rumah ini tuh dimiliki oleh sekeluarga nona Belanda yang memang
mereka meninggal dunia akibat dibunuh oleh tentara Jepang, sehingga rumah tersebut menjadi menjadi angker karena disinyalir nyawa-nyawa nona Belanda itu tuh nggak mau pergi, jadi tinggal di rumah itu. Karena setelah anggota keluarga itu meninggal, dari zaman dulunya memang rumah itu sudah tidak ditempati lagi, dan banyak warga yang melihat banyak penampakan hantu-hantu Belanda, termasuk anak kecil dengan wajah yang rusak yang sering berkeliaran. Apalagi di rumah tersebut, di bagian belakang rumahnya itu ada sumur tua. Nah, kabarnya sumur tua itu menjadi tempat meninggalnya anak kecil itu, entah diceburin entah gimana lah ya. Nah, udah kayak gitu, selang beberapa puluh tahun kemudian ya, bersama dengan cerita mistis yang terus beredar, ada seorang warga lokal di sana, kita sebut namanya Pak Ujang, yang dia itu harus pulang bekerja, dan saat itu memang dia entah kenapa pokoknya nggak punya jalan lain selain lewat jalan di depan rumah pengabdi setan itu. Itu kan masih di daerah pedesaan ya. Nah, itu tuh sekitar pukul di 9-10 malam, dan kondisinya cuacanya memang dingin dan sedikit hujan rintik, dan di situ nggak ada penerangan sama sekali. Nah, akhirnya Pak Ujang memberanikan diri untuk pulang ke rumahnya melewati jalan tersebut. Ketika melewati rumah pengabdi setan itu, sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa, tapi selewat 20 meter dari sana, tiba-tiba Pak Ujang merasakan motornya itu menjadi berat sekali, nggak bisa berjalan maju. Nah, di situ juga di saat yang bersamaan dia merasa bagian tengkuknya yang sedikit agak ke bahu ini menjadi sangat berat, seolah-olah ada sebuah dagu yang sedang bersender di bagian bahunya. Nah, refleks dong Pak Ujang melihat ke area belakang, dan dia langsung terkejut karena dia melihat sebuah penampakan hantu anak kecil berwajah Belanda dengan wajah yang rusak dan yang bibirnya berlumuran darah. Akhirnya dia kaget, motornya terguling, dan dia lari terbirit-birit untuk mencari pertolongan dari warga terdekat di sana. Oke, terakhir ya, menuju ke 10 ya, ada rumah bingung ya. Kenapa disebut rumah bingung? Jadi ini lokasinya ada di Cirende Ciputat, yang mana dari tahun 1992 rumah ini tuh terus menerus melakukan renovasi, baik itu renovasi besar sebanyak 7 kali ya. Renovasi besar itu benar-benar kayak merubuhkan rumahnya, membangun ulang. Dan kalau renovasi kecil mah udah nggak kehitung ya. Jadi sempat warga itu ngelihat juga kalau rumah bagian dalam kan nggak terlalu kelihatan ya, karena rumah itu megah banget, luasnya tuh 2000 meter persegi, kalian bayangin ya, di daerah Cirende itu. Nah, pernah suatu ketika si pemilik rumahnya itu dia sudah membangun dinding pagar rumahnya itu dengan sangat megah, tapi begitu selesai itu langsung dirobohin kembali tanpa alasan yang jelas. Makanya disebut rumah bingung. Nggak berhenti tukang bangunan keluar masuk dari rumah itu, padahal udah kurang bagus apa gitu ya. Dan memang pemilik dari rumah tersebut kayaknya bukan main, makanya mereka langsung kan, kalau misalnya kita melihat ya, ada sebuah rumah katanya yang pesugihan itu tuh salah satu syaratnya selain ngasih tumbal, itu tuh rumahnya tuh nggak boleh berhenti renov. Kalau aku rumahnya berhenti renov karena ya ngumpulin duitnya dulu. Kalau itu rumahnya nggak berhenti renov meskipun udah beres gitu loh ya. Jadi disinyalir orang yang ada di rumah itu melakukan pesugihan, dan pesugihannya itu yang sama sih seperti cerita yang keberapa ya, rumah tadi keberapa, yang pesugihannya itu tingkat level atas karena bisa memberikan kekayaan yang sangat fantastis dalam waktu yang cepat kepada pemiliknya, tapi minta tumbalnya adalah manusia. Dan seperti yang aku tahu, kayaknya nggak pernah ada yang namanya pesugihan itu berakhir dengan baik-baik saja ya, dengan kayaknya sampai tua gitu ya, langgeng, pasti ada aja yang terjadi. Dan ini pun terjadi pada keluarga si bapak di Cirende ini ya. Satu persatu anggotanya meninggal dunia, sampai ke dirinya pun meninggal. Dan ya katanya itu adalah balasan dari perjanjian si bapak itu melakukan pesugihan. Dan setelah itu rumahnya kosong, gak ada yang ngisi. Dan ya seperti yang lain juga sama, banyak sekali penampakan-penampakan yang sering dilihat oleh warga lokal di sana kalau malam hari tiba. Nah, sekian dulu cerita rumah misterius yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih rumah-rumah misterius yang mungkin tidak sempat diceritakan. Jadi kalau misalnya kalian punya cerita seru tentang rumah misterius, baik itu di lokal ataupun di luar, boleh dong cerita sama aku biar aku bisa ceritain lagi ya di channel YouTube ini. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.